Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga tetap semangat meskipun masih di tengah pandemi seperti ini dan PPKM masih berjalan. Semoga sehat selalu dan stay safe. Jangan lupa untuk memakai masker dan membawa hand sanitizer apabila kalian terpaksa keluar rumah. Oke, untuk pertemuan terakhir kita hari ini yaitu mengenai suspensi dan emulsi. Lebih tepatnya kepada sifat antarmuka partikel tersuspensi dan teremulsi. Jadi kita akan mempelajari mengenai suspensi dan emulsi. Untuk yang SMK pasti sudah mengenal yang namanya suspensi dan emulsi. Mungkin diantara perbedaan suspensi dan emulsi, kalau suspensi itu terdispersi ya, jelas seperti contohnya paracetamol serbuk, kemudian seperti Claudin cair itu suspensi. Kemudian emulsi, kalau emulsi itu seperti Scott emulsion, itu emulsi, salah satu contoh dari emulsi. Selanjutnya kita akan beralih ke selanjutnya. Sebelum kita ke sifat partikel, kita mengetahui dulu apa itu suspensi. Nah, suspensi ini termasuk ke dalam sistem dispersi molekular dan dispersi kasar. Biasanya partikel zat padat yang tidak lalu terdispersi dalam suatu medium cair. Nah, suspensi ini berupa partikel zat padat yang tidak larut dalam suatu medium cair, tapi ketika dikocok gitu, dia tersuspensi, tercampur gitu, begitu. Jadi penggunaan obat suspensi itu biasanya dikocok dahulu biasanya. Kemudian ada suspensi yang memiliki viskositas rendah menunjukkan adanya gerakan Brown. Ya, kita pernah mempelajari mengenai gerakan Brown ketika di sifat tegangan antar muka ya. Mungkin ada dari kalian ada yang tahu gerakan Brown itu seperti apa. Kemudian pemilihan suatu fase dispersi dalam pembuatan suspensi ini harus mempunyai 4 sifat. Yang pertama, distribusi ukuran partikel. Yang kedua, luas permukaan spesifik. Yang ketiga, penghambatan pertumbuhan kristal. Yang keempat, perubahan dalam bentuk polimorfi. Nah, ukuran partikelnya itu harus terdistribusi. Ini berguna agar tidak ada yang namanya caking. Kalian tahu kan caking? Caking itu seperti suatu kue gitu yang terbentuk di bawah endapan, di bawah suatu sampel begitu. Kalau misalnya kalian melihat ada sediaan suspensi dalam botol nih, terus kalau misalnya kalian gocok itu, terus kalian simpan, misalnya dalam waktu 3 hari, nanti akan membentuk sedimen itu bentuknya itu seperti cake gitu, kue gitu, kayak cake kue gitu. Agak ada yang emang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Itu tergantung dari produsen farmasi yang membuatnya seperti itu. Nah, untuk tujuan farmasi sendiri, kestabilan fisik dari suspensi dapat diartikan sebagai keadaan di mana partikel tidak menggumpal dan tetap terdistribusi merata di seluruh bagian sistem dispersi. Jadi tetap ya, kalau misalnya dia istilahnya tuh menggumpal gitu, istilahnya tuh agak menggumpal, tapi kalau misalnya dari gocok itu dia bakalan terdispersi gitu, bakalan terdispersi merata gitu. Kalau misalnya tidak terdispersi, nanti hubungannya ke kestabilan fisik dari suspensinya seperti itu. Nah, untuk menstabilkan partikel yang terdispersi, maka harus adanya usaha untuk memperkecil zat padat dan mendispersikan sedalam suatu pembawa. Contohnya tadi kita mengecilkan luas permukaan, karena apabila luas permukaannya besar, maka pengecilan partikel mengakibatkan adanya energi bebas permukaan yang besar, dan ini menimbulkan sistem ketidakstabilan termodinamik.
Jadi kalau misalnya luas permukaannya besar di partikelnya itu, dia akan menyebabkan termodinamiknya tidak stabil, sehingga akan membentuk cake. Nah, maaf, bukan cake tapi flocule ya. Flocule itu merupakan gumpalan ringan seperti bulu kapas yang terikat bersama ikatan van der Waals yang lemah. Namun dalam kondisi tertentu seperti pada lempeng padat partikel tersebut melekat dengan gaya yang lebih kuat membentuk suatu gumpalan ya. Agregat-agregat. Jadi efek dari luas permukaan yang besar ini bisa mengakibatkan adanya flocule yang tidak stabil. Nah, sehingga membentuk suatu gumpalan atau agregat-agregat. Nah, ini yang kita sebut tadi ya, caking. Caking ini sering terjadi karena adanya pertumbuhan dan peleburan aglomerat bersama-sama dalam endapan membentuk suatu agregat padat. Nah, jadi flocule ini dia kalau misalnya makin banyak flokulnya, dia akan membentuk agregat gitu, suatu agregat yang padat, sehingga pas di gojok itu tidak akan tidak akan terdispersi gitu, tidak akan yang tadi yang terdispersi tercampur, jadi tidak tercampur seperti itu. Itu ciri sediaan kalian terdapat caking. Nah, rumusnya yaitu delta F sama dengan gamma SL dikali delta A, di mana gamma SL itu merupakan tegangan antar muka medium cair dan partikel padat, sedangkan delta F merupakan energi bebas permukaan. Nah, kesetimbangan dari suspensi akan dicapai apabila delta M-nya itu sama dengan 0 dengan pengurangan tegangan permukaan atau dengan mengurangi luas permukaan. Jadi, suspensi ini akan stabil apabila kita mengurangi tegangan permukaan dan luas permukaan. Karena tadi luas permukaan yang besar akan mengakibatkan termodinamik yang tidak stabil, sehingga membentuk flocule. Dan apabila flocule-nya banyak membentuk suatu agregat, maka akan membentuk sediaan tersebut caking. Nah, tegangan antar muka dapat dikurangi dengan penambahan suatu surfaktan, tetapi biasanya tidak dapat dibuat sama dengan 0. Nah, surfaktan sendiri, penambahan surfaktan ini memang tidak bisa dibuat sama dengan 0. Jadi ada perhitungan sendiri ini yang yang kita butuhkan untuk mengurangi tegangan antar muka, karena setiap surfaktan itu sifatnya memiliki sifat yang berbeda, memiliki mekanisme yang berbeda untuk menurunkan tegangan antar muka, sehingga kita harus menghitung surfaktannya berapa sih yang dibutuhkan terhadap suspensi untuk menurunkan tegangan antar muka. Nah, kenapa kita tidak menentukan suatu surfaktan itu misalnya satu gitu, semua jenis? Enggak bisa kita nggak bisa menentukan suatu surfaktan itu satu gitu, satu semua, enggak. Itu dikarenakan suspensi punya satu tegangan antar muka tersendiri, sehingga surfaktan juga ya harus disesuaikan karena suspensi mempunyai suatu tegangan antar muka tersendiri. Nah, suspensi akan setimbang apabila delta F-nya sama dengan 0 gitu. Kemudian, sistem pada suspensi ini ada dua, ada flokulasi dan deflokulasi. Nah, kalau flokulasi itu merupakan partikel yang terikat lemah, cepat mengendap, dan pada penyimpanannya tidak terjadi cake dan mudah tersuspensi kembali. Sedangkan deflokulasi itu mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen, di mana terjadi agregasi dan akhirnya terbentuk cake yang keras dan sukar tersuspensi kembali. Nah, kita ini sedang menghindari deflokulasi ya, agar suspensi yang kita dapat itu flokulasi. Kemudian apa sih perbedaan flokulasi dan deflokulasi? Nah, bisa kita lihat ya di gambar ini. Kalau flokulasi itu dia sedimentasinya terjadi cepat ya. Tuh, sedimen. Ini adalah sedimen. Ini sedimen. Sedimen juga terbentuk cepat. Kemudian ada tapinya. Meskipun dia terbentuk cepat,
dan terjadi cepat, dia tidak akan membentuk cake. Jadi dia tuh kalau dilihat dari luar, penampakan dari luar, dia seperti kayak cake, membentuk cake. Tapi kalau misalnya kalian kocok, nanti akan terdispersi lagi gitu. Jadi kalian akan melihat kayak partikel-partikelnya menyatu gitu kalau emulsi, kalau suspensi itu. Nah, wujud suspensi flokkulasi ini kurang bagus sebenarnya karena sedimentasinya terjadi cepat. Kemudian deplokulasi. Nah, kalau deplokulasi ini dia ada sedimen di sini. Kalau ini kan sedimennya cepat ya, ada ini sedimennya. Nah, kalau ini lambat tapi dia bersedimentasi. Nah, akhirnya sedimennya akan membentuk cake sehingga tidak mudah terdispersi kembali. Tapi wujud suspensinya ini bagus. Kenapa? Karena dia tersuspensi dalam waktu yang relatif lama seperti itu. Tapi untuk di sediaan farmasi sendiri ya, kalau misalnya yang bagus sih flokkulasi yang bagus. Tapi ini kembali lagi tergantung dari kebutuhan dari suatu sediaan farmasi seperti apa. Kemudian pengendapan suspensi. Pengendapan suspensi ini merupakan salah satu aspek kestabilan fisik dari suspensi, yaitu dengan menjaga partikel supaya tetap terdistribusi secara merata ke seluruh sistem. Jadi pengendapan suspensi ini seperti bagaimana caranya kita meskipun dia misalnya mengendap atau misalnya tidak, paling bagus tidak. Jadi kita menjaga partikel tersebut supaya tetap terdistribusi secara merata agar tidak terbentuk caking. Nah, teori pengendapan ini dinyatakan dengan hukum Stokes ya, yang pengendapan suspensi ini. Parameter pengendapan itu volume sedimentasi dan derajat flokkulasi. Kita kemarin tidak praktikum sedimentasi ya, karena kebetulan terbentur dengan PPKM sehingga harus ditunda. Mungkin insya Allah kalau misalnya ada waktunya dan mengizinkan, kita sekalian akan praktikum volume sedimentasi. Sebagai penghasil flokkulasi dapat ditambahkan surfaktan. Surfaktan berguna untuk mengurangi tegangan permukaan ya antara partikel zat padat dan suatu pembawa dalam pembuatan suspensi. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, selain surfaktan, kita bisa menambahkan zat pemflokkulasi seperti elektrolit dan polimer. Karena kenapa sih elektrolit juga bisa memiliki sifat pemflokkulasi? Nah, soalnya dia dapat mengurangi zeta potensial, kemudian mengurangi barrier elektrik antar partikel, membuat jembatan antar partikel atau ikatan antar partikel, sehingga zat elektrolit ini dapat digunakan sebagai zat pemflokkulasi apabila tidak ada surfaktan. Apabila kalian pengen nyobanya pakai elektrolit gitu ya, selain surfaktan. Nah, selain daripada itu, kita juga bisa menggunakan polimer ya, polimer hidrofilik. Contohnya itu seperti koloid yang dapat digunakan sebagai pemblock dengan cara sebagai koloid pelindung. Nah, contohnya ini ya, CMC, bentonit, vigum, karbopol, 934 dan teragakan. Ini berguna untuk meningkatkan kestabilan fisik sehingga tidak terjadi caking. Suspending agent yang ideal itu mempunyai viskositas tinggi selama penyimpanan. Jadi kita harus memilih viskositas tinggi dari suatu suspending agent apabila kita mau menambahkan ke dalam suspensi tersebut. Nah, untuk parameter pengendapannya atau derajat flokkulasi
bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. F sama dengan VU dibagi V0, di mana F ini merupakan volume sedimentasinya, V0 merupakan volume akhir endapan, dan P0 merupakan volume awal suspensi. Untuk derajat flokkulasinya, volume sedimen akhir suspensi terflokkulasi dibagi volume sedimen akhir suspensi terdeflokkulasi. Misalnya, berapa volume sedimentasi dari 5% BPP suspensi MgCO3 dalam air. Dengan apabila volume awalnya 100 mili, volume akhirnya 30 mili, dan derajat terflokkulasinya adalah 1,3. Kita lihat dulu dari sini, F sama dengan V0 per P0. Nah, kita masukin volume awalnya itu, volume akhirnya itu 30. Volume tersuspensinya itu 100. Apabila dibagi jadi 0,3. Nah, beta untuk melihat volume sedimentasi kita pakai rumus yang ini. Kenapa 1,3? Karena kita sudah mendapatkan derajat flokkulasi 1,3. Jadi disimpan di depan. Nah, 0,3 ini di mana? 0,3 itu dari volume sedimen akhir suspensi yang terflokkulasi. Yang ini ya, yang sudah terflokkulasi. Jadilah hasilnya 0,23. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam suspensi. Yang pertama adalah kecepatan sedimentasi. Kita harus menghitung kecepatan sedimentasi dari suatu sediaan. Kemudian rheologi. Rheologi kan ada aliran dilatan, kemudian aliran plastis ya, dan lain sebagainya. Kita harus memperhatikan rheologinya, alirannya, tipe-tipe alirannya. Kemudian pembasahan serbuk, terus flotasi atau terapi terapung, pertumbuhan kristal, dan pengaruh gula. Kecepatan sedimentasi ini perlu kita catat atau dipelajari supaya tidak cepat mengendap. Nah, caranya kita harus melihat perbedaan BJ atau bobot jenis. Nah, BJ-nya ini harus kecil antara pembawa dan terdispersi, seperti sorbit. Nah, seperti contohnya sorbitol atau sukrosa, dia punya BJ media yang meningkat. Kemudian ukuran partikel harus diperkecil. Lalu menambah viskositas. Nah, tadi ya hukum stok ini seperti ini. V ini merupakan sedimen, volume sedimen. Dia merupakan diameter partikel. Ini ya. Ini merupakan densitas partikel ya, beta. Yang beta yang P ini. Kemudian yang PO ini itu densitas medium. Yang G itu gravitasi, biasanya 10 gram. Kalau gravitasi itu ini tuh merupakan viskositas. Jadi ini tetap ya, paling yang berubah itu, yang kita harus rubah itu ukuran partikelnya. Yang inilah permukaan ukuran partikel. Nah, ini nih ukuran partikelnya harus diperkecil, lalu viskositasnya harus ditambah tuh. Kemudian yang terakhir kita ke emulsi. Emulsi sendiri merupakan suatu sistem yang tidak stabil secara termodinamik yang mengandung paling sedikit 2 fase cair yang tidak bercampur, di mana salah satu cairannya didispersikan dalam bentuk bola-bola dalam fase lain. Emulsi ini ada 2 tipe ya, ada 3 golongan, ada 2 tipe maksud saya. Ada OW dan WO. Nah, biasanya buat mengetahui tipe emulsi ini OW dan WO itu ada 4 cara. Ada 4 cara. Kalian bisa searching caranya seperti apa.
Salah satu contohnya tuh bisa pakai mata listrik, bisa juga pakai kertas saring biasanya. Nah, emosi akan stabil apabila kita menambahkan zat pengemosi atau yang dinamakan emulgator. Emulgator bisa digunakan koloid dan juga surfaktan. Nah, zat pengemosi ini bisa kita golongkan menjadi 3. Yang pertama, zat aktif yang bekerja pada permukaan. Yang kedua, koloidal hidrofilit. Dan yang ketiga, partikel padat halus ya. Nah, untuk contoh emulgator itu bisa tea, bentonit, vigum, span 80, tun 80, akasia, dan gelatin. Nah, emosi ini bisa tidak stabil diakibatkan adanya fluktuasi dan creaming yang sifatnya bisa balik, bisa kembali lagi. Terus penggabungan dan pemecahan ini tidak bisa kembali lagi, irreversible. Kemudian perubahan fisika dan kimia dan inversi fase. Untuk mengawetkan emosi bisa digunakan AgCl, AgL, Ag-propain, dan Cu koloid. Ini juga kita pakai hukum Stokes ya. Oh, udah selesai ternyata. Ya baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan jangan lupa juga untuk selalu melihat referensi lain juga. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.